Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kecilku di rumah? Hari Jumat ini tanggal 5 Maret 2021, Ustazah Inke akan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, meneladani sifat dan karakter Rasulullah, yaitu sabar. Bagaimana jalan ceritanya? Nah, kita dengarkan sama-sama ya. Duduk yang tertib, teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersemangat dalam berdakwah. Beliau tetap berusaha berdakwah walaupun dimusuhi oleh sebagian besar penduduk Mekah. Nah, teman-teman, ketika berdakwah, beliau biasanya dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Beliau juga mendapat dukungan dari istrinya, yaitu Khadijah. Mereka berdua adalah orang yang dihormati oleh penduduk Mekah. Ketika pamannya wafat, kaum Quraisy semakin mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghina dan terus saja mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim. Beliau pun pergi ke Thaif untuk mencoba berdakwah dan hijrah di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Thaif didampingi oleh Zaid bin Haritsah. Beliau berharap kabilah Saqif akan menerima dakwah beliau. Sesampainya di Thaif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para pemimpin kabilah. Rasulullah mengajak mereka beriman kepada Allah. Beliau juga meminta mereka membela Islam. Jika Allah benar-benar mengutusmu, maka Dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah, ujar salah seorang dari mereka. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Kata pemuka kedua sinis. Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu. Ketiga pemuka kabilah menolak dakwah Rasulullah. Mendengar penolakan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kecewa. Beliau meminta mereka untuk merahasiakan kedatangannya dari kaum Quraisy. Mereka pasti akan semakin benci kepada beliau dan Islam jika tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Thaif hingga 10 hari. Selama itu, beliau tetap berusaha berdakwah. Namun, jawaban mereka sama. Keluarlah engkau dari negeri kami. Rasulullah tidak putus asa. Beliau tetap menyampaikan perintah Allah. Namun, tak satu pun dari penduduk Thaif yang menerima. Tatkala Nabi ingin keluar dari Thaif, orang-orang berkumpul lalu mengikuti beliau. Mereka menghina dengan kata-kata keji dan melempari beliau dengan batu. Usir pria yang mengaku nabi itu. Pergilah kalian dari kota kami, dasar pendusta. Rasulullah dilempari batu hingga kaki beliau bersimbah darah. Zaid berusaha melindungi, tetapi kepalanya juga terluka terkena lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid pun pergi dari daerah itu. Setelah beberapa saat berjalan, mereka berhenti dan beristirahat di kebun anggur. Kebun tersebut milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa kepada Allah. Beliau mengadukan kesedihan hatinya. Hati Utbah dan Syaibah pun tergerak.
Mereka merasa kasihan kepada Rasulullah. Mereka mengirimkan pelayan bernama Adas untuk memberinya anggur. Adas meletakkan anggur di hadapan Rasulullah dan mempersilahkannya untuk makan. Nabi berucap, "Bismillah," lalu memakannya. Tak disangka Adas terkejut mendengar ucapan Rasulullah. "Ucapan itu tidak biasa diucapkan oleh penduduk sini," ucap Adas. Setelah berbincang lama, akhirnya Adas mengerti bahwa yang di hadapannya adalah seorang nabi. Dia pun mencium tangan dan kaki Rasulullah. Dengan hati sedih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kembali ke Mekah. Ketika sampai di Kon al-Manazil, Rasulullah melihat ke awan yang menaunginya. Setelah diperhatikan, beliau melihat ada malaikat Jibril dan 2 malaikat lainnya di sana. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan 2 gunung besar pada mereka. Rasulullah menolak membalas perlakuan penduduk Taif. Bahkan beliau mendoakan agar kelak keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitulah akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Saat beliau mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru beliau memaafkan dan mendoakan mereka. Sifatnya yang sabar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang menunjukkan kepada kita bahwa beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Teman-teman yang solih dan solihah, siapa yang suka mengeluh ketika mendapatkan ujian? Rasulullah seorang yang sangat sabar. Beliau tak pernah mengeluh walaupun banyak mendapatkan ujian. Ayo kita tiru sifat sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sakit harus bersabar dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah tadi cerita dari Ustadzah Inke. Semoga kita selalu sabar ya teman. Ustadzah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.